Para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasa gitu kan, di segmen ini gue bakal bawain event story dari game Kagejitsu lagi, yang ya masih event summer gitu, tapi ini part 2-nya gitu kan. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya, sebelum mulai ke ceritanya, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue Kopi Hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue gitu kan, tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ke membership Warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin gitu kan, kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan The Zero Esparto yang merupakan cerita original gue, dan sama satu cerita fanfiction yang gue bikin yaitu High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau ya menurut lo ceritanya itu menarik dan lo pengen dengerin lanjutan storytellingnya, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan yaudahlah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, di part sebelumnya Cid kan lagi liburan tuh ya di pantai pribadi Mitsugoshi tuh sama Seven Sets dan ya sama betina-betinanya lah. Dan tanpa sepengetahuan Cid gitu kan, Claire kakaknya Cid itu datang ke kosannya Cid dan manggil-manggil Cid tuh. Cuma karena nggak ada jawaban, ya udah Claire nyelonong masuk aja. Dan Claire gitu kan kesel tuh karena dia nggak ngeliat Cid di kosannya dan mikir kalau Cid itu ngelupain janjinya tuh buat jalan-jalan. Makanya Claire itu ngacak-ngacak kosannya Cid yang dia pikir Cid itu lagi ngumpet. Nah, sewaktu Claire lagi ngacak-ngacak kosannya Cid, Alexia itu lagi jalan ke kosannya Cid juga. Karena ya dia itu pengen ngajak pocinya itu buat jalan-jalan. Tapi pas Alexia udah deket nih ya sama kosannya Cid, dia dengar suara cewek yang teriak-teriak tuh dari kosannya Cid, yang bikin Alexia shock dan dia langsung lari lah gitu kan ke sana. Dan dia kaget banget ngelihat muka seremnya Claire gitu kan di depan pintu. Dan pas Claire nengok ya kan, mereka berdua gitu malah jadi tatap-tatapan, dan mereka berdua diem-dieman karena ya mereka nggak tahu gimana mereka harus bereaksi gitu loh. Sampai ya suasana pecah pas Alexia sebisa mungkin nyapa Claire dengan normal. Tapi Claire bukannya nyapa balik Alexia gitu kan, yang mencoba untuk ramah, dia malah melototin Alexia gitu loh sambil nanya alasan Alexia ke kosannya Cid gitu kan, itu kenapa gitu. Dan Alexia bilang karena ya dia dengar suara ribut-ribut dari kosannya Cid, makanya ya dia samperin itu. Dan Claire itu langsung ngusir Alexia tuh karena ya Alexia kan udah tahu jawaban dari suara ribut-ribut itu gitu. Tapi Alexia nolak dan bilang kalau dia punya urusan sama Cid, yang bikin Claire agak kesel gitu. Terus nanya tuh hubungan Alexia sama Cid itu apa, sampai Alexia itu tahu kosannya Cid, bahkan berani datang sendirian gitu loh ke sini. Dan pertanyaan itu bikin Alexia diem doang karena ya dia nggak tahu mau jawab apa. Nah, Alexia bilang ya kan kalau ini pertama kalinya dia datang ke kosannya Cid, tapi Claire nggak percaya tuh. Dan pas Alexia bilang dia pengen ngajak pocinya itu jalan-jalan, Claire langsung kesel kan dan nuduh Alexia pengen ngajak Cid buat ngedate, yang spontan Alexia bilang kagak gitu loh. Dan ya jawaban itu bikin Claire sedikit lega lah, walaupun ya dia masih curiga juga ke Alexia. Dan karena itu Claire itu ngeledekin Alexia tuh yang masih berharap sama Cid gitu kan, dan itu bikin Alexia kesel dan ngeledekin balik Claire dengan bilang kalau Cid itu nggak suka sama Claire, makanya Cid menjauh dari Claire. Dan dengar itu ya mereka berdua itu malah jadi bacot-bacotan tuh, yang akhirnya ya mereka ceng-cengan juga sampai Alexia capek sendiri dan mutusin buat nyari Cid sendirian. Tapi pas dia cabut tuh kan, pas dia pengen pergi dari kosannya Cid, dia nemuin surat di balik pintu kosannya Cid, yang itu adalah surat yang Cid terima dari Beta. Dan pas dibuka sama Claire dan Alexia, mereka berdua langsung kesel banget karena Cid diundang buat ke pantai pribadi Mitsugoshi tanpa mengajak mereka berdua. Dan ya udahlah ya, mereka berdua cabut buat nyamperin Cid ke pantai pribadi Mitsugoshi. Dan pas mereka berdua sampai di pantai pribadi Mitsugoshi, mereka udah ganti baju tuh kan, pakai bikini. Dan ya di situ Claire itu risih gitu karena Alexia ngikutin dia, dan dengan gaya tengilnya gitu kan Alexia bilang ini kebetulan tujuan mereka aja yang sama-sama kesini gitu loh. Terus mereka ngebahas tuh bikininya Claire yang ternyata itu dikasih Alexia, yang niatnya gitu kan pengen Alexia buang karena ya dia kan sering belanja bikini gitu, dan ya sekali pakai langsung dibuang tuh sama Alexia, yang bikin Claire speechless gitu karena ya kelakuan Alexia yang suka buang-buang duit itu gitu kan. Dan pas Alexia bilang gitu kan kalau Claire ya boleh itu balikin bikininya atau buang aja lah, kalau emang gak suka ya itu terserah Claire aja. Dan
Claire bilang ya dia nolak, dia bakal terima dengan senang hati nih bikini karena ya bikininya itu kelihatan imut dan mahal gitu menurut Claire. Dan ya Alexia malah senyum sarkas dan nyindir Claire yang mata duitan gitu, yang sama aja kayak cheat. Tapi sindirannya Alexia gitu kan bukannya bikin Claire marah, itu malah bikin dia kesenangan karena disamain sama cheat. Dan pas Alexia nyindir lagi gitu kan soal sifat mereka gitu kan yang sama persis, yang sama-sama mata duitan, itu juga malah bikin Claire makin seneng lagi. Dan Alexia malah bingung, kok ini orang seneng dibilang mata duitan gitu ya. Dan ya udahlah ya, habis ngebahas masalah-masalah nggak penting dan ngebacot nggak penting, Alexia gitu kan nyaranin buat mencar tuh, nyari cheat. Karena pantai Mitsugoshi yang luas, makanya ya Alexia nyaranin buat mencar. Dan Claire setuju gitu. Tapi kalau Alexia nemuin cheat, Alexia harus ngasih cheat ke Claire, yang bikin Alexia agak kesel gitu. Tapi Claire bodo amat. Dan ya udahlah ya, habis itu mereka berdua mencar lah. Claire bakal nyari di pantai, sedangkan Alexia bakal nyari di hotel. Nah di lobi hotel, Cheat itu nggak lagi ngopi gitu loh. Dia lagi jalan-jalan sendiri sambil kesenangan tuh. Karena ya hadiah yang dikasih Gamma. Iya apalagi kalau bukan barang-barang antik, barang-barang klasik gitu. Dan kenapa Cheat itu sendiri di situ? Itu karena hampir semua dari Seven Sets itu udah balik ngerjain tugas mereka masing-masing. Kecuali Beta sama Epsilon ya, yang mereka emang masih di hotel. Tapi ya sekarang mereka berdua itu ada di kamar mereka. Dan Cheat itu disuruh buat nyantai dulu tuh, yang dengan senang hati ya diterima sama Cheat. Makanya ya sekarang dia lagi jalan-jalan di lobi hotel. Tapi Cheat yang lagi jalan di lobi hotel itu secara nggak sengaja dia nabrak seseorang. Dan mereka itu sama-sama kaget tuh. Dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Alexia. Tapi ya Cheat pura-pura bego tuh, dia pura-pura nggak kenal lah sama Alexia dan langsung nyelonong pergi tanpa bilang apa-apa. Cuma Alexia yang sadar gitu kan, langsung manggil Cheat dan otomatis Cheat langsung ngibrit gitu keluar hotel, yang ya spontan dikejar sama Alexia, yang akhirnya mereka main kejar-kejaran tuh. Tapi karena larinya Cheat yang kenceng banget, Alexia nggak bisa ngejar Cheat. Dan pas dia berhenti lari sambil ngatur nafasnya tuh yang ngos-ngosan, dia dengar suara cewek yang dia kenal banget gitu dari salah satu kamar. Karena ya itu suara cewek yang wah dia benci banget lah. Dan pas orang itu keluar ya bener aja orang itu adalah Beta yang Alexia kenal sebagai Natsume. Dan habis itu ya Alexia sama Beta itu sama-sama bingung tuh kenapa ini cewek bisa ada di sini. Yang keduanya punya jawaban yang sama, yaitu sama-sama diundang oleh Mitsugoshi. Ya Beta sih nggak bohong kalau dia emang diundang sama Mitsugoshi, tapi Alexia udah jelas-jelas bohong nih gitu kan. Tapi Alexia bilang Beta itu nggak punya bukti gitu, karena ya Beta kan bukan bagian dari Mitsugoshi. Dan Alexia juga ngasih berbagai alasan lain lah yang bikin Beta kicep, karena ya Beta nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya yang dia taruhan di sini, yang dia taruhan kan, yang dia taruhin di sini ya identitasnya dan identitas Mitsugoshi. Makanya ya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan karena Alexia ngerasa buang-buang waktu doang gitu kan ngomong sama Beta di sini, dia mutusin buat ke pantai dan ngelapor ke Claire soal Cheat, yang bikin Beta shock karena Claire juga ada di sini. Dan Beta mikir kalau ada mereka berdua pasti bakal ada masalah. Dan karena itu Beta bakal ngelapor ke Epsilon dan juga Cheat, yang sebenarnya ya Cheat udah ketemu sama Alexia. Nah di tempat Cheat dia baru aja kabur tuh kan dari Alexia. Dan ya dia itu ada di pantai sekarang. Nah gak lama dari situ gitu kan, pas dia lagi mikirin rencana gimana caranya dia bisa lepas dari Alexia, Cheat itu disamperin tuh sama Claire make muka marah, yang bikin Cheat kaget banget karena Claire juga ada di sini gitu kan. Dan tanpa basa-basi dengan muka seremnya Claire nanya tuh kan, Cheat lupa sama janjinya, yang bikin Cheat panik karena ya dia sama sekali nggak inget gitu kan pernah janji ke Claire. Atau lebih tepatnya Cheat itu main asal ceplos aja lah, jadi ya dia nggak tahu soal janjinya itu gitu loh. Dan Cheat nyoba jawab tuh kan sebisanya gitu, walaupun jawabannya asal-asalan, tapi semua jawabannya salah, yang bikin Claire makin kesel lagi. Tapi pas pengen diomelin ya kan sama Claire, Cheat malah ngomel balik ke Claire gitu kan. Terus dia teriak kesal ke Claire yang bilang ya kalau dia ini udah dewasa gitu lah intinya gitu kan, yang bikin Claire shock karena ini pertama kalinya Cheat teriak ke dia. Dan Claire nyoba buat tenangin Cheat gitu kan, tapi Cheat malah nyuruh Claire buat diem gitu kan pakai nada kesel, yang bikin Claire makin shock lagi. Dan pas Cheat mau ngebacot, Claire langsung nutup kupingnya dan dia nggak mau denger apa-apa yang Cheat bilang. Dan ekspresinya Claire itu malah jadi depresi tuh. Dan Claire mikir kalau Cheat itu mulai membenci dia tuh. Dan Cheat yang ngelihat Claire depresi begitu itu malah seneng gitu kan, dan ngebatin yes, taktik remaja yang lagi rebel-rebelnya berhasil.
Abis itu ya kan, Cid manfaatin tuh kesempatan itu pas Claire lagi depresi begitu dan dia langsung kabur ninggalin Claire dan ya nggak lama dari situ Alexia dateng tuh nyamperin Claire yang ya khawatir banget ngeliat Claire depresi begitu. Nah setelah tahu permasalahannya Alexia nyoba dong buat menghibur Claire tapi semuanya sia-sia. Yang bikin Alexia kesel dan teriak tuh ke Claire yang dibales pakai teriakan juga sama Claire yang bingung gitu dia harus gimana tapi ya perasaannya tetap kalut banget sampai-sampai Claire itu nyalahin Cid karena nggak pernah nepatin janjinya dan nggak peka. Dan Claire ngelampiasin itu semua dengan teriak sambil lari-lari di pantai yang diikutin sama Alexia di belakangnya yang khawatir sama Claire. Karena ya dia juga pernah ada di posisinya Claire, cuma bedanya kan kalau Claire ke adenya, Alexia itu ke kakaknya. Dan pas Claire itu udah capek sendiri, Claire sama Alexia ngobrol tuh kan. Tapi kali ini Claire itu ngomongnya nggak pakai emosi lagi tuh, dia udah tenang gitu. Sampai Alexia baru ingat kalau siapa Claire itu ya orangnya begini gitu loh, bukan orang yang suka marah-marah, bukan orang yang mukanya serem gitu loh. Dan Claire curhat tuh kan, kalau dia bingung tuh cara ngadepin Cid itu gimana. Dan Alexia ngasih saran lah gitu kan ke Claire buat ngasih sedikit ruang ke Cid karena ya kan emang lagi rebel-rebelnya tuh Cid, makanya ya lebih baik dikasih ruang lah. Dan ya udah mereka mulai ngobrol lagi tuh dan tanpa mereka sadari Cid itu ngeliatin mereka sambil kesenangan karena ya dia nggak nyangka gitu teknik masa remaja yang lagi rebel-rebelnya berhasil gitu kan ke Claire sampai bikin Claire itu depresi. Tapi ya dia juga bersyukur di situ ada Alexia yang bisa nemenin Claire karena ya dia takut tiba-tiba Claire bunuh diri gitu kan. Makanya Cid bersyukur di situ ada Alexia gitu loh. Dan ya besoknya Alexia sama Claire itu ketemu lagi tuh di pantai dan ya mereka bingung kenapa mereka masih diizinkan buat nginep di pantai pribadi Mitsugoshi padahal mereka itu kan penyusup gitu loh yang bikin mereka seneng banget atas kebaikan Mitsugoshi. Dan habis itu ya mereka berdua mencar tuh kan buat nyari Cid lagi tuh. Nah di tempat Beta sama Epsilon mereka tuh lagi ngomongin Alexia sama Claire gitu kan dan Beta juga nyuruh staff Mitsugoshi yang lain buat ngundang orang lain juga biar mereka nggak dicurigai gitu karena ya di situ kan cuma ada Beta, Epsilon sama Cid doang dan takutnya Alexia sama Claire itu curiga lah. Nah Claire sama Alexia itu ketemu lagi kan di pantai dan mereka itu nggak nemuin Cid dan Claire mikir kalau Cid mungkin udah balik lah ke kosannya dan Claire udah nyerah gitu kan buat nyari Cid, begitu juga sama Alexia tuh. Tapi ya daripada langsung pulang ya kan, mereka mutusin buat main-main dulu lah di pantai karena ya sayang aja gitu kan. Udah dikasih kesempatan kayak gini gitu loh. Kapan lagi masa iya harus disia-siakan, mubazir dong. Jadinya ya mereka main-main lah tuh di pantai. Nah pas mereka berdua pengen berenang gitu kan ke pantai, Beta sama Epsilon datengin mereka lah dan nyapa mereka dan ya abis itu mereka mulai ngobrol-ngobrol santai tuh. Tapi Claire itu kelihatan grogi dan gugup banget karena ya ini pertama kalinya dia ketemu langsung sama Beta gitu yang terkenal sebagai Natsume di depan publik. Ya siapa sih gitu kan remaja yang gak kenal sama Natsume, penulis nomor 1 di kerajaan Midgar. Ada deh satu remaja yang gak kenal sama Natsume, ya siapa lagi kalau bukan Cid Kageno. Nah Beta itu nanyain tuh kan alasan Claire sama Alexia lari-lari kemarin dan Alexia bilang dia lagi nyari seseorang yang ditanggepin sama Beta. Pasti itu pacarnya Alexia dan Alexia bilang bukan, cuma kalau dipandang sebagai pacarnya sih ya dia nggak masalah gitu loh. Dan Alexia ngomong kayak gitu sambil malu-malu tuh yang bikin Beta kesel karena ya dia tahu yang dimaksud sama Claire dan Alexia itu adalah Cid. Makanya ya biar mereka berdua itu nggak ketemu Cid, maksudnya Claire sama Alexia nggak ketemu Cid, Beta sama Epsilon ngajak mereka berdua buat main Beats Flag. Dan ya udahlah ya mereka main tuh yang jadinya Beta sama Alexia duluan yang main. Tapi di sini Beta itu punya rencana jahat karena dia itu pengen bikin Alexia frustasi dan nangis tuh sampai Alexia dan Epsilon ngira gitu kan, atau bukan ngira sih, merasa ada yang aneh nih sama Beta karena ekspresinya Beta yang senyum-senyum jahat begitu. Dan ya udahlah ya pas main Alexia kalah lah tuh sama Beta dan bukannya ekspresi frustasi gitu kan yang ditunjukin Alexia malah seneng gitu kan sama game barusan yang bikin Beta kesel karena rencananya gagal total. Dan Claire yang dari tadi cuma nontonin doang itu tiba-tiba semangat tuh dan pengen ikutan main dan jadinya ya 2 lawan 2. Alexia dan Claire versus Beta dan Epsilon. Dan yaudah mereka main kan dan Alexia sama Claire itu kalah mulu sampai ya Epsilon itu ngasih saran tuh ke mereka berdua soal posisi start mereka yang salah. Dan sebelum main lagi gitu kan Beta sempat kontak mata tuh sama Epsilon yang pengen jadiin ini last match mereka karena ya kakinya Beta yang udah sakit lah, soalnya
dari kemarin dia itu terus main Beach Flex sama Seven Sets yang lain yang bikin Beta sama Epsilon frustasi. Karena gitu ya, Alpha sama Zeta yang baru main itu bisa langsung paham dan bisa ngalahin mereka gitu loh. Makanya ya mereka berdua frustasi dan nyoba buat nantang Alpha sama Zeta lagi, tapi ya tetap aja kalah lagi. Nah, pas last match dimulai gitu kan, Claire sama Alexia udah melakukan start yang bagus tuh. Tapi itu belum cukup tuh buat ngejar Beta sama Epsilon yang udah jauh gitu. Yang jadinya ya Beta pede banget lah dia bakal menang. Cuma tiba-tiba dia kena azab karena ya kakinya itu kena mendadak. Jadinya dia oleng dan langsung nabrak Epsilon yang bikin mereka berdua jatuh. Dan Alexia sama Claire ya langsung itulah ngambil benderanya dan ya mereka berdua menang dan ya seneng banget lah mereka berdua menang karena ini kemenangan pertama mereka. Dan pas mereka lagi seneng gitu kan, Epsilon itu ngomelin Beta tuh yang dari awal udah maksain diri. Dan Epsilon juga bilang mungkin aja Alexia atau Claire itu bakal ngata-ngatain mereka tuh karena ya tadi kan Beta kayak apa ya, kalau di MOBA tuh mungkin kayak recall lah. Jadi kayak Beta tuh recall di awal game yang bikin Beta malu sendiri tuh dengar omelannya si Epsilon. Tapi ya di luar ekspektasi mereka, Alexia sama Claire itu malah nyamperin mereka dan nanyain keadaan Beta, terus juga berterima kasih ke Beta karena nggak ngalah sedikit pun yang bikin mereka jadinya semangat gitu kan buat menang. Dan ya biasalah jiwa-jiwa kompetitif gitu kan, jiwa-jiwa kompetitor, orang yang suka kompetisi pasti begini gitu loh. Bakal semangat ketika dia ada tantangan gitu loh. Nah, abis itu Epsilon ya ngebawa Beta kan ke hotel dan Claire sama Alexia jadi bocah senja tuh yang ngeliatin matahari terbenam dari pantai gitu ya. Kurang kopi sama lagu India aja lah. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol ditemani sama langit senja gitu kan, jadi bocah senja mereka berdua, tiba-tiba Cid datang tuh yang bikin Claire sama Alexia shock dan kaget banget karena ya mereka pikir kan Cid udah pulang ke kosannya gitu, tapi ternyata Cid masih ada di sini. Dan abis itu Cid minta maaf tuh ke Claire atas kejadian kemarin. Dan alasan Cid baru minta maaf sekarang karena ya dia tahu Claire itu lagi kecapean, mau itu di fisiknya ataupun di mentalnya gitu, sama-sama capek. Makanya Cid yakin kalau Claire itu bakal maafin dia gitu loh. Apalagi ya Claire sama Alexia itu ngeliat Cid minta maaf pakai ekspresi yang tulus banget yang bikin Alexia shock. Ini bocah bisa minta maaf toh ya. Yang ya Claire sih maafin Cid gitu ya, tapi dengan syarat Cid harus main dulu sama dia di pantai sampai puas. Dan ya dia nggak bakal mengizinkan Cid untuk pulang dan nggak bakal maafin Cid sebelum dia puas main di pantai sama Cid, yang bikin Cid kesel dan teriak dalam hati kalau itu nggak sesuai sama apa yang dia rencanakan. Dan yaudah ya jadinya dengan terpaksa Cid nemenin Claire dan Alexia main lah tuh di pantai. Atau lebih tepatnya Cid jadi mainan mereka. Yang satu menganggap Cid jadi kayak apa ya, boneka mungkin ya, tepatnya Claire kayak menganggap Cid bonekanya yang bisa dia mainin sesuka hatinya. Yang satunya gitu kan menganggap Cid sebagai poci peliharaannya. Dan besoknya ya kan pas Cid balik dari pantai gitu kan, dia ditangkap tuh sama Claire dan Alexia yang maksa Cid buat nemenin mereka jalan-jalan selama liburan. Tapi Cid yang ogah gitu kan langsung nemu celah tuh buat kabur. Dan ya udah ya dia langsung kabur aja tuh ke kosannya. Dan pas masuk ke kosannya dia shock banget karena kosannya udah kayak kapal pecah. Dan Cid mikir, pertama ini ada maling nih yang masuk ke kosannya. Kedua ada orang yang lagi nyari informasi soal dia. Ketiga ada orang yang tahu kalau dia adalah Shadow gitu. Makanya ya Cid panik, yang padahal ya dia nggak tahu aja. Yang ngacak-ngacak kosannya sendiri ya siapa lagi kalau bukan Claire. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita Kagejetsu kali ini. Gimana menurut lu nih Cuk soal event story kali ini? Coba tulis di dalam kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok buat tekan tombol like. Dan ya jangan lupa untuk kopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.